Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Renvina Ambarita. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Tetapi pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu penegakan hukum dan bagaimana penegakan hukumnya dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkret. Tujuan hukum di sini atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dan dalam realitas nyata. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Walaupun demikian, hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendaknya tersebut karena ia hanya merupakan kaidah. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkan atau aparat penegak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tetapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam hukum tersebut. Jadi, penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal tanpa mengaitkan secara langsung dengan spirit yang melatar belakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum akan berlangsung dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai substansinya. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif dan hukum secara sosiologis, atau kesenjangan antara perilaku masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Ruang lingkup masalah di seputar penegakan hukum ini dapat diperluas dengan berbagai masalah, yaitu apakah peran penegak hukum sesuai dengan standar perilaku yang digariskan hukum? Bagaimanakah tingkat kepatuhan hukum masyarakat? Apakah mekanisme penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum mengikuti prosedur yang dikehendaki hukum? Dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut? Menurut Sarjana Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dari berbagai faktor tersebut di atas, terlihat bahwa faktor hukum atau undang-undang dan faktor penegak hukum merupakan dua di antara 5 faktor yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Karena itu, membuat suatu aturan hukum sama pentingnya dan mungkin sama susahnya dengan menegakkan aturan tersebut. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Apa yang diungkapkan oleh Mulyadi dalam proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, tahap formulasi. Pada tahap ini, penegakan hukum ini abstraktur oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif. Tahap yang kedua, yaitu tahap aplikasi. Pada tahap ini, penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap yudikatif. Dan tahap yang ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijaksanaan eksekutif dan administratif. Konsekuensi dari hal ini bahwa penegakan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat tersebut. Hal ini tentunya dapat dilaksanakan oleh kebijaksanaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Oke, selanjutnya
Dasar konseptual hukum progresif. Satchito Raharjo melahirkan suatu gagasan yang berdiri pada satu maksim hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Mentransformasikan istilah yang dipopulerkan dengan kata hukum progresif. Hukum progresif hendak melampaui paham positivisme, hukum yang hanya melihat hukum sekedar institusi formal dan peraturan. Kehadiran hukum progresif ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Hukum bertugas untuk melindungi masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Dasar konseptual hukum progresif yang merupakan aspek yang berorientasi pada keseimbangan yang holistik, dan yang terakhir, penegakan hukum progresif. Ide atau gagasan penegakan hukum progresif muncul sebagai konsekuensi logis dari konsep hukum progresif. Pada saat hukum progresif dijabarkan dalam tataran praktis, maka hukum progresif mempunyai agenda untuk membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat usaha untuk menyelesaikan persoalan dan tidak memadai lagi. Maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif yang dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional. Menuju kepada hukum progresif adalah sebuah penataan dan kesediaan untuk menjelaskan diri dari paham legal positifis tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri pada penegak hukum, yaitu keberanian. Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas meta cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan, tetapi juga aspek perilaku. Sekian penjelasan dari saya.